Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, jamaah Masjid Salahuddin yang bergabung di kajian virtual yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi. Kajian kita siang hari ini akan membahas nama Allah Al-Muhyi. Allah yang maha menghidupkan. Biasanya para ulama membahas Al-Muhyi ini satu paket dengan Al-Mumit. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan mematikan. Sama, ada yang maha meninggikan dan merendahkan, biasanya dibahas satu paket. Tapi karena waktu kita tidak mungkin membahasnya sekaligus, sehingga kita akan membahas nama Allah Al-Muhyi saja pada siang hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Muhyi yang redaksinya persis Al-Muhyi, Muhyi di dalam Al-Quran tersebut sebanyak 2 kali. Di antaranya di surat Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu dalam keadaan gersang, tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Dan apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya bumi itu bergerak dan subur. Ya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan itu, yang bisa menghidupkan bumi yang tandus itu, la muhyil mauta. Pastilah dia juga mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati atau menghidupkan yang mati. Dikaitkan dengan tanah di sini, ya, karena tanah yang mati itu adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus. Dan ternyata Allah bisa menghidupkan tanah yang tandus tadi, tanda yang mati, cukup dengan menurunkan hujan. Maka Allah ingin mengatakan, kalau mau lihat kebesaranku, kekuatanku, bagaimana aku menghidupkan, lihat saja itu. Tanah yang tandus, tanah yang gersang, cukup aku turunkan hujan maka dia menjadi subur. Maka yang tadinya tidak ada tanaman, jadi hiduplah tanaman tadi. Padahal tadinya tidak ada tuh tanaman, tapi kemudian ketika aku turunkan hujan, itu hidup tanaman. Apalagi engkau yang sudah ada di dalam kubur, tulang belulangmu ada. Bekas-bekas tubuhmu masih ada. Sehingga kalau aku mau menghidupkan, logika manusia tentu lebih gampang lagi bagi Allah. Sesungguhnya yang mampu menghidupkan tanah yang tandus, dia mampu menghidupkan yang mati. Ada lagi di surat Ar-Rum ayat 50, surat 30 ayat 30, fandur ila athari rahmatillah. Perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Inna dzalika lamuhyil mauta. Sungguhnya yang demikian itu pasti mampu menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini jelas-jelas disebutkan redaksi Muhyi, ya, yang menjadi nama Allah Asmaul Husna. Tapi walaupun cuma 2 yang beredaksi Muhyi, redaksi yang lain yang bentuknya kata kerja, bukan kata sifat, itu banyak di dalam Al-Quran. Misalkan yuhyi wa yumit. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi dalam format redaksi kata kerja, bukan kata sifat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam sunnah Nabi atau di dalam hadis Nabi, nama Allah Al-Muhyi bisa ditemukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari
Disebutkan bahwa Nabi apabila mau tidur, beliau berdoa, Bismika amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Atau Bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Dan ketika terbangun, doanya pun terkait dengan nama Allah Al-Muhyi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Alhamdulillah hidup lagi. Kalau bahasa gampangnya begitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Muhyi dan tentu Al-Mumit adalah nama yang sangat membuktikan kepada kita betapa maha berkuasanya Allah. Betapa besar kekuasaan Allah itu bisa dilihat dari nama Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Maka kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim mematahkan argumentasi orang yang mengaku Tuhan, salah satu dalil yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk mematahkan orang-orang atau siapapun yang mengaku mengklaim dirinya Tuhan adalah dengan Asmaul Husna. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Gara-gara orang ini diberikan kekuasaan. Nah, jadi ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim, menentang kenabian Nabi Ibrahim, tidak percaya dengan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dia menentangnya karena diberi kekuasaan. Nah, ini juga bahwa kekuasaan itu selain bermanfaat juga ada bahayanya. Ya. Sebagaimana kemiskinan itu ada bahayanya, juga ada manfaatnya. Gitu. Kekayaan ada gunanya, ada bahayanya. Miskin itu ada bahayanya, tapi juga ada manfaatnya. Nah, salah satu ya bahayanya kekuasaan itu sering kemudian dia melampaui batas. Sebagaimana Namrud ini menolak dakwahnya Nabi Ibrahim karena diberikan kekuasaan. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim membantah pengakuan Namrud ini bahwa dia Tuhan? Nabi Ibrahim berkata di surat Al-Baqarah ini, "Ilqala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Ini menarik sekali. Jadi Nabi Ibrahim membantah klaim Namrud bahwa dia Tuhan dengan menggunakan Asmaul Husna. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Ente bisa nggak? Kira-kira gitu. Kalau Anda mengaku Tuhan, kalau Anda benar-benar Tuhan, Anda bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi dalil yang digunakan Nabi Ibrahim tentang kebesaran Allah, tentang ketuhanan itu adalah Allah yang namanya Tuhan itu harus bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ternyata Namrud tetap cari-cari jawaban. Ya, biasanya begitu. Kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Di surat Al-Baqarah ini, 258. Nah, bagaimana Namrud membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan? Karena dia raja, dia panggil tuh rakyat jelata. Rakyat, sini. Al-Gojo, matikan rakyat ini. Matikan, kata Al-Gojo. Kata Namrud. Dipancunglah sama Al-Gojo ini. Lalu matilah rakyat jelata ini. Tuh Ibrahim, saya bilang ke rakyat jelata tadi, matikan dia Al-Gojo, matikan. Mati dia. Saya bisa mematikan. Saya juga bisa menghidupkan, wahai Ibrahim. Manggil lagi rakyat jelata yang berikutnya.
Rakyat sini, Algojo matikan. Ketika Algojo mau mancung, jangan Algojo, jangan matikan. Saya bilang hidupkan saja yang ini. Yang tadi matikan dipancung Algojo, itu saya bisa mematikan, kata Namrud. Yang kedua ini, Algojo matikan. Ketika mau dimatikan, jangan Algojo, kata Namrud. Hidupkan saja, itu saya bisa menghidupkan. Kalau saya bilang mati, ini mati sekarang nih. Kata Namrud. Ya, Ibrahim alaihissalam bisa saja membantah kembali. Yang kau lakukan itu bukan membunuh, bukan mematikan, tapi membunuh. Makanya di Al-Quran itu kata membunuh dan mematikan itu beda. Kalau membunuh, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Ya. Bunuhlah orang-orang kafir dalam peperangan, dalam perang ya. Bunuh itu, bukan matikanlah. Jangan kau matikan dirimu, nggak ada. Jangan kau bunuh dirimu. Karena membunuh dengan mati itu beda. Maka mati itu hak prerogatif Allah, mematikan. Menghidupkan itu adalah hak prerogatif Allah. Ini yang menarik. Tapi Nabi Ibrahim tidak ingin berpanjang-panjang, cari dalil yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah matahari dari barat. Al-Baqarah 258. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini membungkam orang-orang kafir itu dengan dalil-dalil kekuasaan Allah Asma'ul Husna. Nah, Al-Muhyi ini adalah bukti Allah sangat kuasa kepada kita. Betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 78, 79, 80 sampai 81, ada ayat yang sangat menarik. Kata Nabi Ibrahim, seluruh yang kalian sembah itu adalah musuhku kecuali Allah Tuhan semesta alam. Perhatikan Nabi Ibrahim melanjutkan dalilnya apa? Yaitu yang menciptakanku, maka dia memberikan hidayah kepadaku. Allah yang Maha Pencipta. Yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Yang menarik di ayat Asy-Syu'ara ini Allah menggunakan kata dia. Ini kalau kajian tafsir nih, kata huwa ini disebut. Yang menciptakanku maka dia yang memberikan hidayah. Fahuwa, dia memberikan hidayah. Yang dia yang memberikan makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit maka dia menyembuhkan. Kata dia di sini disebut. Huwa, kata ganti dia di sini disebut. Huwa. Kenapa kok disebut? Karena dalam konteks-konteks ini manusia itu bisa menyangkal. Contoh gini. Yang menyembuhkan Allah, kata orang lain, bukan dokter. Coba kamu kalau nggak berobat, kamu nggak akan sembuh. Maka karena akan ada yang menyangkal, maka Allah sebut apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan. Kata dia ini karena penekanan. Karena banyak manusia kalau dia sakit, dia merasa sembuh karena pergi ke dokter. Kalau kita mengatakan Allah yang ngasih makan minum, enggak dong, saya makan minum itu karena saya cari nafkah. Nah, ada orang yang menyangkal. Maka Allah tekankan di sini, yang dia memberi makan dan memberi minum. Ada kata dia di sini. Tapi yang menarik di ayat 81, ketika berbicara tentang mati dan hidup, Allah tidak menggunakan kata dia, huwa. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Nggak ada kata dia di surah Asy-Syu'ara ini. Nggak ada kata huwa. Padahal di ayat sebelumnya ada kata huwa. Kalau aku sakit maka huwa, dia yang menyembuhkanku. Yang dia, huwa yang memberi makan minum kepadaku. Tapi giliran menghidupkan dan mematikan,
Tidak ada kata huwa di situ. Yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Kenapa nggak ada kata huwa? Kenapa tak perlu ada penekanan di sini? Karena urusan kematian dan kehidupan tak ada yang bisa mengklaim. Tak ada yang bisa mengaku-ngaku saya bisa menghidupkan dan mematikan. Itu sesuatu yang final, tidak ada yang bisa debat. Kalau urusan ngasih makan, ngasih minum, masih ada orang yang mendebat. Oh, saya karena saya kerja, karena saya berusaha saya bisa makan. Mau kemana? Mau cari makan. Mau makan kulhu, kata dia kan gitu. Mau makan zikiran apa? Makan nasi kan kita Pak Ustadz. Saya mau bekerja, nah itu orang menyangkal. Tapi kalau menghidupkan dan mematikan, semua orang terbungkam di hadapan ini. Fenomena bahwa menghidupkan dan mematikan itu tidak ada campur tangan manusia. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Al-Muhyi ini, ya Allah yang Maha menghidupkan ini adalah salah satu bukti betapa besar kekuasaan Allah. Sekaligus manfaat dan mudarat itu hanya di tangan Allah. Kenapa? Karena mematikan dan menghidupkan itu hak prerogatif Allah. Maka berarti kemanfaatan, bahaya, mudarat itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendahuluan dari Al-Muhyi Al-Mumit. Kalau kita lihat di surat Al-Mulk misalkan, Al-Mulk surat Tabarak, ini juga menarik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Ini berbicara kekuasaan nih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bicara kekuasaan terus maha kuasa. Yang menarik ketika Allah berbicara maha kuasa ini, dalil yang Allah gunakan di ayat yang kedua adalah kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa bukti bahwa dia maha kuasa? Kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji siapa yang amalnya terbaik. Dan yang menarik adalah closingnya itu. Closing ayat itu adalah dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kenapa nggak dibalik aja? Dia maha pengampun lagi maha perkasa, kan gitu. Wa huwar rahimul aziz, misalnya begitu ya. Tapi kan nggak gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa nggak wa huwal ghafurul aziz? Jawabannya adalah karena Allah berbicara kematian dulu baru kehidupan. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, cocoknya kalau kematian itu nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Karena mendahulukan kematian disebut mauta, maka didulukan Al-Aziz. Adapun kehidupan ini, kehidupan kita sekarang masih hidup ini karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah nggak Maha Pengampun, binasa semua kita ini. Karena dosa kita banyak. Udah pantas dihukum. Udah pantas ditelan bumi. Disunamikan. Tapi karena Allah Maha Pengampun, maka kita masih diberikan kehidupan. Nah, karena kehidupan disebut belakangan, maka Al-Ghafur disebut belakangan. Allah menciptakan mati, maka Aziz, wa huwal aziz. Allah menciptakan hidup, wa huwal ghafur, azizul ghafur. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kalau kita mau melihat kebesaran Allah, ya, keagungan Allah, betapa lemahnya manusia ketika kita menyadari nama Allah Al-Muhyi. Karena ketika kita berbicara Al-Muhyi, kita sedang berbicara tentang sejarah diri kita. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke Al-Muhyi, definisi Al-Muhyi terkait dengan Asmaul Husna. Tadi baru pengantarnya. Lama pengantarnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah.
Al-muhyi adalah alladhi yuhyi al-ajsadi bi ijadil arwah fiha. Allah al-muhyi adalah Allah yang menghidupkan jasad dengan mengadakan ruh di dalam jasad itu. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mendengar nama Allah al-muhyi, ingat saja jasad. Jasad ini enggak ada fungsinya apa-apa. Mata nggak bisa lihat, ya, otak nggak berfungsi, semua organ tubuh kita saat itu disfungsi semuanya. Lalu kemudian ditiupkan ruh. Nah, ketika ditiupkan ruh itu, maka jantung berdegup, ya, organ tubuh yang tadinya belum sempurna menjadi sempurna. Seluruh organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi berfungsi setelah Allah tiupkan ruh. Ya. Ini yang menarik. Maka jasad ini juga nih saat ini nih, kalau ruhnya nggak dihilangkan, maka dia mati. Ini jasad kita nih yang sekarang, yang saya sedang berbicara, saya yang sedang berbicara, saya yang sedang bergerak-gerak. Ini karena ada ruh nih. Andaikan ruh dicabut, tubuh saya yang tadinya bergerak, saya bisa tersenyum, saya bisa berbicara, menjadi kehilangan fungsinya semuanya. Siapa yang menciptakan ruh itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Subhanallah. Gampangnya begini. Kalau kita nonton TV nih, TV-nya lagi on. Sekarang cabut tuh listriknya, mati itu TV. Colokin lagi tuh, hidup. Jadi kalau kita mau sedikit tahu tentang ruh, berarti kita masih belum banyak tahu tentang ruh itu apa. Ya, seluruh alat elektronik kita itu butuh ruh yang bernama listrik lah, kira-kira gitu. Walaupun ruh itu bukan sama dengan listrik. Tidak sama gitu. Tapi untuk mendekatkan pemahaman. Maka alat elektronik kita yang mahal-mahal itu kalau udah listrik mati, selesai. Nah. Kapan dia berfungsi lagi? Nah, berarti semua itu akan tetap berfungsi, tetap memiliki kekuatan fungsi, gerak, kalau Allah berikan kehidupan. Kalau Allah cabut kehidupan, maka semuanya kehilangan fungsinya. Tanah yang seharusnya menumbuhkan, kalau Allah cabut di situ, maka dia gersang, maka tidak akan tumbuh di situ. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi segampang itulah, seremeh itulah manusia bagi Allah. Seperti kita mencabut, colok, cabut, colok, cabut, colok. Sebegitunya remehnya, hinanya, lemahnya manusia itu. Gitu. Ketika kita mengenal nama Allah Al-Muhyi, ya Allah, Kau mau menghidupkan, Kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku. Tampaknya, maka orang yang sangat mencintai saya pun tidak ingin tidur bareng sama saya. Iya kan? Kalau udah nggak ada ruhnya, coba aja tuh. Kalau antum nih udah pulang dari kantor, masih ada ruhnya, itu antum disambut dengan oleh keluarga, dengan pelukan. Anak-anak antum bergelayutan di sini, antum mencium antum. Tapi kalau udah nggak ada ruh, bayangin itu. Maka anak-anak kita akan lari dari kita, takut ke kamar kita tuh takut. Ada apa? Hilang ruh di situ. Nah, waktu kita sudah habis ternyata ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Masih 10 menit lagi bisa, Pak. Oh, 10 menit lagi, boleh. Coba antum perhatikan ya.
Ambil segelas susu ya. Antum ambil kandungan susu itu terdiri dari kandungan apa saja sih? Kalsium, vitamin. Antum ambil kandungan-kandungan itu, lalu buatlah susu oleh antum. Antum membuat susu dari susu itu dari kandungan susu itu. Apa sih susu itu mengandung apa? Lalu antum buat susu, nggak bisa. Tapi ternyata sapi itu bisa memproduksi susu. Kenapa? Karena Allah berikan kehidupan kepada sapi tadi. Oh, telur itu mengandung apa saja ya? Telur itu mengandung protein, mengandung ini, mengandung ini. Coba antum bikin dari protein, bikin ini, bikin telur. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ayam bisa bikin telur. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalam ayam tadi. Ada kehidupan. Allah beri kehidupan ke sapi tadi. Sehingga bisa kemudian keluar susu. Lihat bagaimana ketika Allah berikan kehidupan, maka banyak hal itu memiliki fungsi-fungsi. Contoh nih, hati ayam, kalau ayamnya masih hidup, itu fungsinya luar biasa tuh bagi ayam. Tapi kalau ayamnya mati, hati ayam digoreng. Masih mending hati ayam. Coba hati manusia, jantung manusia. Kalau manusia ini ada ruh, ada kehidupan, subhanallah. Maka jantung ini, hati ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Coba kalau manusia itu udah mati. Lihat bagaimana rahasia kehidupan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sekali-sekali datanglah ke satu tempat, paling enggak ke toko pakaian tuh, biasanya banyak manekin tuh kan. Banyak manekin di toko pakaian tuh. Antum coba pegang tuh manekin itu. Atau yang lebih mirip itu ada patung lilin. Kalau di Belanda itu ada patung lilin namanya. Semua toko-toko dunia tuh dibuat patung lilinnya. Antum bisa pose di situ foto. Ya, orang-orang yang nggak memperhatikan berasa, hebat sekali nih bapak ini foto sama ini. Gitu. Padahal itu manekin dari lilin, patungnya itu. Coba antum ajak ngomong tuh dia. Dia tidak bicara, dia tidak bergerak, dia nggak punya rasa. Dia tidak bernapas. Dia tidak memiliki keyakinan, dia tidak berpikir. Dia tidak bisa berinteraksi sama antum. Kenapa? Mayit. Mati dia. Ya. Tetapi lihatlah di dalam tubuh kita ini. Subhanallah. Ketika ada ruh, maka kita berpikir, kita merasa. Makanya saya pernah sesungguhnya sebenarnya yang merasa sendiri itu adalah ruh. Yang bahagia itu adalah ruh. Yang bisa sedih itu adalah ruh. Yang merasakan sakit itu adalah ruh. Makanya kalau ruh itu keluar, tubuh ini dicubit nggak sakit. Saya nggak tahu tuh fenomena bius ya. Fenomena bius itu bisa menjelaskan sedikit lah kepada kita. Bius tangan misalkan ya, tangan dibius lokal gitu ya. Seolah-olah tuh ada bagian ruh itu yang dilokalisir, nggak ada di sini. Ya, sehingga tangan ini mau kita potong-potong, ya, mau kita apa-apain aja tuh nggak berasa. Tapi ketika obat biusnya itu sudah selesai, pengaruhnya kembali dia, subhanallah. Maka sesungguhnya yang merasakan sakit, yang melihat tuh sebenarnya ruh. Coba deh, mata kita ini congkel, taruh di meja. Mata kita ini congkel dengan seluruh salurannya, keterhubungannya, taruh nih. Tanya, kamu lihat apa? Dia nggak tahu lihat apa. Kalau ruh ini bisa melihat tanpa jasad.
ruh ini bisa berjalan tanpa jasad. Bahkan ruh itu ketika dia berpisah dari jasad, dia menjadi lebih sempurna. Dia tak terbatas penglihatannya, langkahnya tak terbatas. Justru ruh ini ketika berada di dalam tubuh ini menjadi terbatas karena fisik kita ini terbatas. Tapi ketika dia keluar, maka ruh ini menjadi seperti seekor burung yang dilepas dari sangkarnya. Lepas itu makin luas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melihat sejarah kita ini, ingat kalau kita baru melihat bayi lahir, 9 bulan yang lalu nih bayi ini sperma kemudian bercampur dengan sel telur. Setelah itu, setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh itu kemudian dia membelah diri, membelah. Subhanallah. Itu setelah ditiupkan ruh itu membelah makin sempurna. Kemudian lahirlah dia menjadi makhluk yang berbeda. Dari awalnya sperma dengan sel telur, kemudian setelah lahir dia menjadi manusia yang tertawa, menangis, bernapas. Ada kehidupan. Siapa yang menghidupkan itu? Jadi yang menarik, sebagai penutup, ada seorang Arab Badui. Dia naik untanya. Di tengah jalan, tiba-tiba untanya nggak sakit, nggak apa, mati. Lalu dia goncangkan untanya. Untanya itu digerakkan goncang. Apa yang terjadi dengan matamu tak sakit, tubuhmu tak sakit? Apa yang terjadi? Ada apa? Gitu, dia goncang begitu. Sebentar ya. Nah, jadi kata para ulama, banyak orang itu merasa terheran-heran ketika ada kematian. Kok bisa mati ya? Badan sehat-sehat, gak ada masalah, gak ada apa, tiba-tiba mati gitu. Apalagi zaman COVID begini ya, tanpa gejala tiba-tiba mati. Padahal sesungguhnya sama mengherankan. Kok saya bisa hidup? Itu juga sama mengherankan. Orang itu kok takjub, ada merasa keheranan ketika ada kematian, tetapi ketika melihat kehidupan kok nggak merasa heran gitu. Padahal dua-duanya itu tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat orang mati, ya Allah, maha besar Engkau. Mestinya waktu kita melihat orang hidup pun, maha besar Engkau ya Allah. Ini tadinya sperma, sel telur yang kalau dilepas begitu aja nggak jadi apa-apa. Kok bisa jadi tangan, kok bisa jadi kaki, kok bisa, subhanallah. Allah al-muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Silakan Akhir. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Jumharudin LC yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada yang udah bertanya, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana agar kita lebih fokus memelihara ruh kita dan bagaimana caranya, Ustadz? Oke. Bagaimana caranya agar kita fokus memelihara kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi ketika kita mentazkiyah di jiwa kita, ya, ruh kita ini, kita hindarkan dosa-dosa. Jadi pertama kita tidak melakukan dosa, atau kalau ada dosa kita bertobat. Yang kedua, bukan cuma ketika kita menghindari dosa atau melepaskan dosa,
tetapi kita mengisinya dengan ketaatan, nah, di saat itulah kita akan merasakan ruhiyah yang luar biasa. Atau dalam bahasanya, keimanan yang sangat luar biasa. Ketika keimanan kita luar biasa itulah, maka orang-orang yang beriman itu tidak akan merasakan takut. Sebagaimana dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan sedikit kemusyrikan, maka bagi mereka rasa aman. Dan memang iya, ketika orang hidup jiwanya, ya, hatinya ini betul-betul hidup, karena terkoneksi dengan Allah, karena taat kepada Allah, maka mereka orang yang senantiasa merasa tak pernah sendirian, senantiasa bersama Allah. Misalkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun, kaumnya takut, kata Nabi Musa, tidak akan bisa menangkap kita, bersamaku Allah. Nabi Muhammad ketika di Gua Tsur, Abu Bakar bersedih, kata Nabi Muhammad, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi itu buah dari tazkiyatun nufus. Makanya bab tazkiyatun nufus itu adalah bab di mana kita memelihara jiwa kita. Ketika jiwa kita ini sehat, perhatikan ini, para ulama mengatakan, jiwa yang sehat itu rata-rata tubuhnya akan sehat. Tapi orang yang tubuhnya sehat, belum tentu jiwanya sehat. Nah, makin sehat jiwa kita, itu akan makin prima fisik kita. Jadi penting juga nih bagi kita ini saat ini, untuk memelihara jiwa kita. Justru di zaman modern ini yang paling banyak menyebabkan orang itu berpenyakit adalah sakit jiwa. Sakit jiwa. Justru rentan sekali orang-orang terkena, termasuk COVID itu adalah orang yang agak labil kejiwaannya. Nah, sementara orang-orang yang memelihara jiwanya dengan tazkiyatun nufus, itu dia akan sehat jiwanya. Ketika sehat jiwa, imunitas tubuh kita ini akan bagus. Makanya ada perkataan para ulama itu, man asya taqiyan asya qawiyan. Siapa yang penuh dengan ketakwaan, maka dia akan hidup dengan penuh kekuatan. Tadi tazkiyatun nufus, maka kuncinya pelajari ilmu tazkiyatun nufus, praktekkan ilmu tazkiyatun nufus itu, maka jiwa kita akan terjaga. Ruh kita akan terjaga. Kalau itu terjadi, Anda akan bahagia meskipun miskin. Anda akan bahagia meskipun sakit. Anda akan bahagia meskipun walaupun. Nah, itu orang udah, karena kebahagiaan itu di sini. Itu rumusnya. Silakan. Ada lagi, Ustaz. Nah, ada ayat yang mengatakan bahwa anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya, jasad atau ruh yang dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan anggota jasad kita tidak akan bergerak kecuali karena ada ruh kita. Terima kasih. Ya. Jadi yang menarik adalah jasad dan ruh itu, kalau ruh belum ketemu jasad, dia tidak punya potensi untuk berbuat dosa. Karena ruh itu dari langit, kita sebut begitu. Jasad ini dari bumi, lah kira-kira. Pertemuan jasad dan ruh inilah yang kemudian melahirkan adanya potensi untuk berbuat dosa. Ya. Tapi ketika dia berpisah, ya, maka ruh ini ya potensinya baik saja. Kalau jasad ini kan potensinya baik dan buruk. Fisik ini. Nah, ketika bercampur inilah kemudian
terjadilah ada dua potensi tadi. Nah, maka rumus tazkiyatun nufus itu adalah ketika dia sudah bergabung gitu. Sudah bergabung. Mana yang paling dominan nih manusia nih? Ketika dia lebay memperhatikan jasadnya, kebutuhan jasadnya, itu akan kemudian mengotori ruhnya. Tetapi ketika ruhnya itu lebih menguasai, lebih dominan, maka dia tidak akan terkotori oleh jasadnya ini. Tidak terkotori oleh potensi jasmaninya ini. Nah, yang menarik dalam Al-Quran, yang akan dibalas itu adalah nafs. Nafs. Jadi yang menarik, ruh itu ketika dia terpisah namanya ruh. Tetapi ketika ruh bergabung dengan jasad itu namanya nafs. Ruh bergabung dengan fisik itu namanya nafs. Ya. Makanya Allah memberikan kesaksian di dalam rahim itu berarti karena ruh udah ditiupkan. Wa ashhadahum ala anfusihim. Wa ashhadahum ala anfusihim. Anfusihim di situ, bukan wa ashhadahum ala jasadihim, bukan. Atau ala ruhihim, bukan. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kenapa? Karena itu udah bercampurnya ruh dengan jasad. Nah, oke. Sekarang, kalau yang diminta itu pertanggungjawaban itu adalah fisik, itu cuma bahasa saja. Sebenarnya yang dimintai pertanggungjawaban fisik dan jiwanya sekaligus. Ruhnya sekarang udah bercampur. Tetapi kok yang ditanya tuh inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula dalam surah Al-Isra. Pendengaran, penglihatan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Itu sebenarnya menyebutkan satu hal tapi untuk substansi yang sama, dia juga gitu loh. Dia juga. Ya. Termasuk kalau saya sebut hati, jiwa, nah itu dia juga sebenarnya. Nah, jadi yang akan diminta pertanggungjawaban adalah tubuh dan jiwa kita. Makanya perhatikan ayatnya. Al-yauma tujza kullu nafsim, surat Ghafir ya. Surat Ghafir surat 40 itu. Al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Pada hari ini kami balas setiap jiwa. Ingat ketika disebut kata jiwa dalam Quran itu berarti fisik dan makanya waktu orang sudah meninggal, orang sudah meninggal nih, kita nggak sebut dia nafs kan, mayit. Ya kan? Kita sebut dia mayit. Bukan sebut nafs karena rohnya udah nggak ada, dicabut. Makanya kita sholat mayit, sholatul mayit. Kenapa mayit? Nggak ada nafsnya. Ruhnya nggak ada sehingga nggak ada nafs. Nah itu kira-kira. Memang agak jelimet karena ini istilah-istilah yang perlu kita samakan dulu persepsi ya. Jadi kalau saya jawabannya agak-agak belum dipahami karena ini memang istilah-istilahnya perlu dipersamakan dulu persepsinya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak kedengaran suara antum, di-mute sama antum tuh. Ya, Afan, ada ya. Satu lagi ada pertanyaan dari jamaah yang gabung di YouTube nih, Ustaz. Afan, Ustaz, beda ruh yang ada di umat Islam, ruhnya umat Islam ya, beda ruh umat Islam dengan ruh umat kafir itu apa ya? Karena sejatinya ruh ini senantiasa beriman dan bersama Allah. Gitu. Ya, potensinya awalnya ruh itu semuanya sama. Bahwa ruh itu sumbernya dari Allah, dari langit lah sebutnya, baik yang kafir maupun yang beriman, sama awalnya. Bekalnya tuh sama gitu loh. Sama-sama dari Allah, potensinya sama. Nah, ketika sudah bercampur, berarti di sinilah ada tantangan. Karena ada tarikan-tarikan materi dari jasad, dari jasmani ini. Ada hawa nafsu di sini. Hawa nafsu itu ada ketika ruh ini bercampur dengan jasad. Nah, jadi kalau bicara awalnya, potensinya sama, kira-kira gitu.
karena dia dari kampung yang sama. Yaitu dari Allah, ya potensinya sama, tetapi bagaimana kemudian mengoptimalkan potensi yang baik, meng-on-kan potensi yang baik, meng-off-kan potensi yang buruk itu. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan ketika dia sudah bercampur dengan jasmani. Orang-orang yang beriman menundukkan hawa nafsunya. Dia tidak takluk kepada fisiknya. Fisiknya ini selalu dibimbing oleh rohaninya. Nah, karena kita ini makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani. Bukan makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani. Sehingga orang beriman itu senantiasa membimbing keinginan jasmaninya ini dengan ruh rohaninya. Orang-orang kafir enggak gitu loh. Dia kemudian mengalahkan rohani tadi dengan jasmani tadi. Semuanya halal, enggak ada batas, enggak ada akhirat gitu. Jadi bagaimana mengoptimalkan potensi, menggunakan potensi, menjaga potensi ini tetap sesuai koridor, itu yang membedakannya. Kalau awalnya sama. Ya, awalnya sama-sama suci, bersih. Ruh itu menjadi punya potensi terkotori ketika dia sudah tercampur dengan jasad. Makanya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya ayatnya kan wa nafsi wa ma sawaha, bukan wa ruhi wa sawaha wa ma sawaha. Karena kalau udah bertemu dengan jasad namanya jadi beda, namanya jadi nafs. Kalau dia terpisah namanya ruh. Tapi kalau dia bercampur dengan jasad namanya nafs. Saat bercampur, nah itulah kemudian ya samalah. Kita sama-sama dari bekal stan gitu. Ketika di kantor pajak sama-sama nah beda-beda kan. Tergantung dia mengeksplor kebaikan-kebaikan. Ya kan jadi beda. Padahal bekalnya sama. Potensinya sama. Gitu. Nah, dari situ kira-kira perbedaannya. Oke, cukup Ustadz. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Jumharudin Elsi yang telah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Insya Allah semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu penutup. Mohon kiranya kepada Ustadz untuk memimpin doa penutup. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kullil khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.